Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman sudah berkenan ngikutin bersama diskusi dengan kita ya dari TechFlash dan komunitas Ngopi untuk membahas tentang transfer pricing ya. Kenapa kita ambil tema transfer pricing? Karena ya teman-teman tahu sendiri kemarin sedikit ramai tentang transfer pricing bahkan sudah mengarah ke tindak pidana. Dan ternyata di minggu lalu juga ada keluar tentang PP 20 2026 yang lebih membahas tentang peredaran usaha tertentu yang akan mendapatkan penghasilan final ya. Tapi teman-teman rata-rata mengetahuinya sebagai undang-undang PP tentang UMKM. Padahal tidak ada kata-kata UMKM di undang-undang atau peraturan perpajakan ya. Undang-undang tentang UMKM itu aturan tersendiri aja dan nanti diciptakan nanti kita bahas bersama teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini motivasi kami dari TechFlash yaitu untuk senantiasa berbagi dan bermanfaat buat kita semua, teman-teman ya. Oke, kita mulai dari PP 46, teman-teman semuanya. PP 46 2013, berarti udah 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu tuh sudah keluar yang teman-teman mengetahui seakan-akan ya, sebagai tarif UMKM. Di mana 1% ya, yaitu peredaran bruto tertentu. Ya, kata-katanya adalah peredaran bruto tertentu dalam 1 tahun pajak ya. Itu akan mendapatkan tarif final 1%. Tujuannya ya tentunya untuk kemudahan. Karena diharapkan teman-teman yang UMKM tadi atau peredaran brutonya di bawah 4,8 itu nggak perlu terlalu repot sampai detail banget dalam pencatatan pembukuan. Nanti kita akan sampaikan hal tersebut ya. Tetapi itu juga untuk kemudahan di 3 tahun pertama untuk PT, 4 tahun pertama untuk CV dan orang pribadi, 7 tahun. Kemudian PP 23 ya 2018 entah kenapa itu separuhnya dari PP 46 ya, nomor cantik sehingga 0,5% tarifnya malah dikurangin lagi tarifnya itu 0,5%, bukan ditambah jadi 2% atau malah turunin. Dan ini sama final untuk peredaran bruto tertentu ya. Kita nggak membahas tentang peredaran bruto tertentu itu siapa saja, bruto itu apa atau apa, karena saya dan kami dari tim TechFlash belum berani ngomong kalau belum ada sosialisasi dari pihak internal DJP sendiri. Kita penafsiran-penafsiran sendiri ya. Karena setelah PP pasti kemungkinan ada PMK ya. Sosialisasi DJP aja belum ada, teman-teman sudah bergerak sendiri ya, yang menafsirkan sendirilah. Makanya tempo hari ditanya, saya Pak bruto dari mana? Jangankan peredaran bruto di PPI ini, PMK 172 aja peredaran bruto itu definisi bruto itu nggak ada juga di PMK-nya. Makanya dicantolin biasanya saya bilang ke pasal 31 Undang-Undang PPH ya di situ. Pak, itu kan yang untuk pembukuan. Nah, ada yang kemarin ada senior banget itu ngomong, Pak, itu kan 31E kan untuk pembukuan lah. Oke, untuk pembukuan itu kata kuncinya Mas Ega. Untuk pembukuan kata-katanya. Kemudian keluar PP 55 2022, ini adalah turunan dari Undang-Undang Ciptaker ya, sama masih diberlakukan ya, dan bruto tertentu. Dan keluarlah PP 20 2026. Yang pertama-tama kami garis bawahi bukan tentang bruto tertentu, tarif atau siapa yang berhak atau apa. Yang kami garis bawahi adalah pengeluaran berupa pemberian suap gratifikasi ya di sini, tindak pidana korupsi bla bla bla, termasuk yang diberikan kepada publik asing. Kenapa ada publik asing? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu tentunya ini adalah salah satu kenapa Indonesia mau masuk OECD ya. OECD sehingga OECD mensyaratkan salah satunya adalah transparansi. Makanya pasal ini kalau ada pasal ada hurufnya 20A, 31E itu berarti pasal tambahan di antara pasal satu dengan pasal yang lain ya. Karena nggak mungkin ubah PP-nya, nggak mungkin ubah ininya sehingga ditambahkan di situ. Jadi sejak itulah eh, dan ini berarti korelasi dengan nanti ada global minimum tax yang kita Bapak Ibu ketahui sendiri ya. Gitu.
Pak, apa hubungannya dengan PP 20 ini gitu? Yang tentang peredaran bruto tertentu, tentang UMKM, tentang badan yang nggak boleh nantinya. Nah, Bapak Ibu, PP 20 masih mengizinkan 0,5% untuk bruto tertentu dan lebih diprioritaskan, bukan prioritaskan, dan memang yang berhak adalah OP, PT perorangan dan koperasi. Badan yang masih ada masih boleh karena sejak diundangkan ini yaitu April, berarti yang sebelum April sudah masih bisa memakai PP 55 kalau memang masih jangka waktunya masih ada ya. Sepanjang jangka waktunya masih ada boleh itu di aturan peralihan. Ah, kembali ke tadi Bapak Ibu, kan kata-kata kuncinya adalah peredaran bruto tertentu. Nah, peredaran bruto tertentu itu siapa saja sih? Nah, Bapak Ibu harus ingat, sempat beredar beberapa selentingan bahwa tarif pajak sekarang untuk badan CV akan kena PPh yang lebih gede karena kewajiban menyelenggarakan pembukuan, karena ngitung pajaknya dari penghasil dari net bukan dari bruto. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu semuanya kalau sudah ikut brevet, USKPAB, mempelajari tentang pasal 28. Pasal 28 adalah terkait pembukuan dan minggu lalu sudah saya sampaikan pembukuan dan pemeriksaan itu satu kesatuan tuh pasalnya, babnya, bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas. Nah, ini yang diatur di PP 20 ya Mas Vega ya, diatur. Dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan titik Bapak Ibu. Artinya badan sejak berdiri orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau kegiatan usaha bebas sejak memulai hal itu tidak ada cerita dia wajib pembukuan. Wajib kata-katanya. Jadi kalau suatu ketika OP diperiksa tidak punya pembukuan, ya repot. Makanya seperti saya bilang 31E lah melekat di peredaran bruto itu karena pembukuan ya enggak 31E melekat saya. Jadi Pak kan pembukuan tambah mahal ada biaya ya itulah ongkos yang harus dijalani oleh orang yang berbadan hukum, orang yang berusaha. Nah kalau ada bahkan pembukuan yang benar bisa jadi tahun pertama dan kedua Anda malah bayarnya nggak bisa jadi nggak bayar mungkin Anda dalam posisi rugi ya Bapak Ibu. Kalau Anda pembukuannya dengan benar sehingga rugi fiskal Anda malah nggak bayar pajak dan itu carry forward 5 tahun loh. Rugi kita bisa di bawah 5 tahun. Lebih menguntungkan tentunya daripada yang 0,5% tiap tahun mau untung mau rugi ditembak di bruto. Nah, teman-teman semuanya tuh rata-rata lupa bahwa pasal 28 itu semuanya wajib pajak dan orang pribadi maupun badan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pembukuan. Bukan gara-gara setelah PT Anda 3 tahun habis itu baru Anda pembukuan. Bukan. Bukan gara-gara Anda setelah CV 4 tahun tiba-tiba wajib pembukuan karena harus pakai pasal normal pasal 17 atau 31 baru pembukuan bukan tapi sejak Anda berdiri undang-undangnya meminta Anda pembukuan. Jadi kalau ternyata tahun pertama Anda memakai pasal 31E bisa jadi malah nggak ngapa-ngapain karena bisa jadi Anda kan rugi ya nggak itu kalau pembukuan Bapak Ibu. Nah, itu yang jadi perhatian kami dari Tech Flash bahwa jangan menggiring opini bahwa seakan-akan itu badan sekarang kalau berdiri itu bayar pajaknya tinggi. Bukan, tergantung. Kalau laba ya tinggi. Dan terus yang kalau sebelumnya bisa 0,5% iya sebelumnya. Tapi kan sudah dikasih 3 tahun. Sudah dikasih 4 tahun yang CV 3 tahun yang dan PT. Harusnya sudah kalau pembukuannya udah benar malah sudah untung. Sebetulnya mohon maaf negara udah enaknya di situ. Begitu tahun keempat dia pembukuan rugi fiskalnya nggak bisa diakui. Rugi fiskalnya nggak diakui. Sebenarnya malah kena akan Batman pada waktu tahun keempat. Bisa jadi tahun keempat ada untung, rugi tahun 1, 2, 3 ada rugi, malah nggak bisa di carry forward. Karena ada tarif normalnya baru tahun ketiga atau keempat setelah melewati 4,8%. Oke, itu Bapak Ibu itu yang jadi perhatian kita bersama. Pak, ada nggak yang boleh nggak pembukuan? Ada, boleh. Tapi melakukan pencatatan siapa? Hanya yang
mempunyai perhitungannya memakai norma penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi selain itu semuanya pembukuan Bapak Ibu. Jadi kalau bahkan kalau Anda sudah forecasting, Anda akan beli mesin, akan beli ini, sewa bangunan, bla bla bla. Oh, tahun pertama aku rugi nih. Ya, aku rugi malah nggak bayar pajak. Bisa aku bawa 2, 3, sampai 5 tahun ke depan. Ngapain aku pakai 0,5%? Tahun kedua Anda berbisnis, Anda forecasting kan juga masih rugi. Kan masih bisa carry forward. Tahun ketiga mungkin sudah mulai untung, masih bisa ketutup sama ruginya. Bahkan 3 tahun malah nggak bayar loh. Kalau Anda merencanakan bisnis dengan benar, ya, kalau Anda berbisnis hanya untuk dapat untung berjalan, ya memang mikirnya omset, 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 pajaknya 0,5%. Padahal bisa jadi nggak ada cash flow Anda, ada omset tapi nggak pegang uang gitu. Ini yang kami hanya sedikit meluruskan teman-teman ya. Tuh. Nah, Undang-Undang Ciptaker juga definisi UMKM ada di sana. Mikro, kecil, dan menengah akan diatur di Undang-Undang UMKM. Jadi itu PP, bukan PP UMKM ya teman-teman. Kalau ada orang yang nulis di grup-grup itu PP UMKM, bukan. Itu PP tentang peredaran bruto tertentu. Itu. Makanya saya selalu bilang don't make stupid people famous, nggak tahu UMKM apa itu. UMKM kan ada nih definisi undang-undang UMKM. UMKM itu apa? Nah, itu ada diatur di sana dengan omset berapa, dengan dia punya aset berapa, itulah UMKM. Ya, tuh Bapak Ibu. Ya, tuh. Oke, kita kembali ke sana. Nah, terus apa korelasinya sama TP, Pak? Nah, korelasinya tentunya banyak, Bapak Ibu. Apalagi kalau untuk badan-badan usaha yang dalam negeri. Maka dari itu di PMK 172, PPN itu digarisbawahi sekali. Ya, bahwa PPN itu tetap akan diatur. Nah, ini. Dulunya PPN seakan-akan nggak pernah disentuh. Sekarang PPN disentuh, Bapak Ibu. Bahkan ada thresholdnya siapa yang wajib bikin Tipidok itu. Nah, PPN diatur sekarang di PMK 172 bahwa sesuai Undang-Undang PPN pasal 2 hanya berlaku untuk harga jual atau ya, yang ditekankan lebih rendah dari harga pasar dan tidak menjadi kredit bagi lawan transaksi. Pengaturan barunya bisa jadi kredit kalau disetujui koreksinya atau apa. Nah, penekanan adanya undang-undang PPN inilah sudah kenapa? Karena disinyalir banyak perusahaan-perusahaan orang itu memakai transaksi dalam negeri antar entitasnya sendiri. Ambil contoh, misalnya saya punya perusahaan yang sudah pakai tarif normal. Akhirnya saya bikin PT-PT-an dong, UMKM dong, 0,5% katanya. Nah, begitu 0,5% kan biayanya deductible gitu. Jadi taxable adalah deductible. Wah, untung banyak tentunya. Disinyalir hal itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dan negara tidak mau kayaknya kebijakan dibijakin lagi. Karena salah satu transfer pricing adalah pemanfaatan perbedaan tarif. Biasanya kan dalam dan luar negeri perbedaan tarif. Tapi ternyata banyak juga orang-orang yang memakai tarif final ini untuk memakai loopholes transfer pricing. Jadi seakan-akan ada transaksinya. Saya jual barang ke A, saya beli barang ke B gitu. Beli barang kan biaya deductible, sementara B menerima penghasilan 0,5. 0,5 saya 22%. Untung dong 21,5%. Nah, itu Bapak Ibu. Sepertinya DJP dan otoritas tidak mau hal tersebut. Berlarut-larut akhirnya di cut off tahun ini per April yang badan yang baru berdiri tidak boleh memakai. Ya, kita kesampingkan tentang isu kooperasi lah. Saya nggak mau tapi jurang-jurangan gitu ya Bapak Ibu. Terus bagaimana yang sudah berdiri ya silahkan lanjut sampai dengan jangka waktunya berakhir. Tentunya sesuai ketentuan ya. Oke, konsentrasi kita adalah di badan. Konsentrasi kita sekarang adalah di badan. Terus bagaimana Pak nanti kalau sudah jadi transaksi afiliasi, nah itu otomatis Bapak Ibu harus membuat suatu dokumentasi jika wajib
dalam threshold TP. Nanti di pertemuan minggu ketiga akan disampaikan oleh tim kami tentang siapa saja sih yang wajib dipidok. Tetapi pada prinsipnya, wajib pajak yang ada transaksi afiliasi, dia wajib melakukan prinsip wajar. Nah, sama seperti PP 46 menjadi PP 23, menjadi PP 55, dan terakhir PP 20, transfer pricing itu sebenarnya udah lama ada di Indonesia. Dari tahun 83 di undang-undang sudah ada Bapak Ibu. Hanya gungnya, jadi saya kan 21 tahun tax auditor. Gungnya itu di 2013. Saya ingat sekali pada waktu itu keluar Per 22 sama SE 50 yang mengatur tentang tes pemeriksaan. Karena pada waktu itu kami 2012 ke bawah, itu kalau periksa transfer pricing itu kayak remang-remang. Kita nggak ada petunjuk teknis lebih clear gitu. Nah, sejak ada Per 22 SE 50, kita kuat dalam pemeriksaan transfer pricing dari kita ya. Saya masih kayak orang dalam ya. Teman-teman DJP kuat dalam pemeriksaan transfer pricing. Kenapa? Karena petunjuk teknisnya ada. Dan ditambah gongnya lagi adalah sejak 2016 keluar PMK 213. 213 keluar 2016 pada waktu itu ada gerakan 212, enggak tahu kenapa sama lagi nomor cantik 212, 213 itu keluarnya juga Desember, berlaku untuk tahun pajak 2015, 16 teman-teman. Disitulah mulai rezim TP-Doc berlaku, rezim ex ante berlaku, dan harga pembuat TP-Doc pada waktu itu wow wow wow. Saya ingat sekali pada waktu itu berapa satu TP-Doc harganya berapa itu. Dan akhirnya keluarlah PMK 172 2023. Kenapa dikeluar itu? Karena PMK 172 2023 adalah penggabungan aturan-aturan tentang transaksi afiliasi cross border, ya. Aturan tentang TPDoc, aturan tentang PKKU, aturan tentang APIPE digabung jadi satu sesuai dengan Undang-Undang Ciptaker Harmonisasi Keperpajakan yaitu Omnibus Law, semuanya dijadiin satu, Bapak Ibu, ya. Oke. Kalau saya ditanya, Pak, kalau pemulai belajar transfer pricing itu di mana? Gitu. Saya sampaikan ke orang-orang, kalau Anda hanya pengen belajar transfer pricing sebagai pembuat transfer pricing, belajarlah cuma bab 1 sampai bab 4. Ya. Bab 1 sampai bab 4 Anda perlu pelajarin untuk Anda yang bekerja atau di corporate yang terkait transfer pricing, pembuatan transfer pricing, kemudian mendampingin WP yang transfer pricing. Tapi begitu Anda konsultan atau dari corporate atau praktisi yang transfer pricing dan lebih banyak sengketanya, saya mau belajar pola sengketa, Pak, bagaimana cara bersengketa. Anda harus menambahin dengan bab 5 dan bab 6. Ya, bab 5 dan bab 6 Anda perlu pelajarin, Bapak Ibu. Kemudian Pak, saya mau next level nih. Saya mau lebih expert lagi bagaimana untuk menjadi konsultan PP yang keren, yang bisa MAP, IPA, di mana bisa sekalian langsung 5 tahun saya mengatur kewajaran perusahaan saya. Nah, Bapak Ibu bisa belajar mulai bab 7, ya, bab 7, 8, 9. Bab 7, 8, 9 itu lebih banyak untuk perusahaan yang besar sekali, yang pengen dalam 5 tahun transaksi afiliasinya sudah ada diskusi sama DJP, sehingga mencapai titik temu 5 tahun ke depan aku akan amslengnya sekian, sekian, sekian. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang praktisi baru-baru di perpajakan, silakan pelajarin dari bab 1 sampai bab 4 ya. Nah, bab 1 sampai bab 4 itu sampai dengan pasal 35. Ini juga ada pasal 35 ya Bapak Ibu ya. Isinya apa aja? Urut aja Bapak Ibu pelajari, tidak apa-apa. Satu persatu insya Allah selesai dengan sendirinya kok. Baca aja. Nanti akan dibantu sama Mbak Izya sampai dengan bab apa tadi? Mungkin bab 4 ya, pasal 4 ya, Mbak Izzy akan bantu nanti. Ya, oke, itu adalah. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang apa sih harga transfer, apa sih transfer pricing. Kalau harga transfer atau transfer pricing adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Artinya ada hubungan istimewa, ada transaksi afiliasi. Pintu masuk transfer pricing adalah adanya hubungan istimewa. Jika DJP menyatakan hubungan istimewa, berarti itu transfer pricing. Jika Anda pun menganggap itu hubungan istimewa, berarti transfer pricing. Kalau pengen tahu, biasanya di auditor menyatakan di PSAK 7. Ya. Nah, hubungan istimewa itu biasanya terjadi karena apa? Karena ada transaksi dengan pihak afiliasi. Ya, pihak afiliasi siapa saja adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain. Sehingga transaksinya disebut transaksi afiliasi. Nah, yang menjadi perhatian di PMK 172 adalah kata-kata ini, Bapak Ibu. Transaksi yang dipengaruhi. Jadi dia bukan pihak afiliasi, dia nggak grupnya, dia nggak apa, tapi transaksinya dipengaruhi hubungan istimewa. Ya, yaitu transaksi yang meliputi transaksi afiliasi, ya itu sudah jelas tuh kan grup ya atau afiliasi ya, dan atau pihak yang atau transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, tetapi Bapak Ibu, pihak afiliasi dari salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan dan harga transaksi. Menentukan lawan dan harga transaksi. Ini kalau bisa ambil contoh, misalnya saya eh, penjual roti, Mbak Iza, anak saya misalnya, dia pabrik roti, ya, atau saya pabrik rotinya, Mbak Iza jualan tepung lah, saya pabrik roti, Mbak Iza jualan tepung. Kemudian ada Mas Vega nih, saya sama Mbak Iza hubungan istimewa karena saudara, keluarga atau apapun, hubungan istimewa. Mas Vega nggak ada hubungan apa-apa, tapi Mas Vega juga pabrikan roti. Saya karena ada order banyak, penjualan saya banyak, kapasitas produksi saya kurang, saya akan minta tolong Mas Vega. Mas Vega mau nggak jual bikin roti untuk saya? Sekian sekian dus sehari, sekian sekian biji sehari gitu. Boleh Pak, ya, misalnya. Oke, tetapi saya minta tolong Mas Vega. Mas Vega tolong beli tepungnya, gulanya, dan bahan-bahannya ke Mbak Iza. Lah, padahal Mas Vega sama kami tidak ada hubungan istimewa. Tetapi karena Mas Vega, saya paksa untuk kalau nggak beli di Iza nggak bisa kamu jual ke saya. Lah itu. Akhirnya saya menentukan lawan transaksi Mas Vega, yaitu pembeliannya ke Mbak Iza. Dan otomatis karena dia nggak punya posisi tawar harus beli dari Mbak Iza, harganya diatur lah. Disitulah itu. Makanya dalam transfer pricing ada berlaku cost center and profit center. Sehingga transaksi kami bertiga bisa dikategorikan sebagai transaksi afiliasi. Jadi jangan bingung Bapak Ibu. Jangan kaget Bapak Ibu kalau Anda suatu ketika punya badan usaha, kemudian transaksi Anda penjualannya atau pembeliannya ke itu aja, padahal bukan grup oleh DJP dinyatakan ini transaksi afiliasi. Misalnya, itu bisa loh, bisa terjadi gitu ya. Banyak terjadi dan pengalaman saya waktu jadi tax auditor banyak terjadi lampiran A1-nya kalau PPN itu terus itu penjualannya atau pembeliannya B1 B2 ya dalam negeri itu terus ya itu banyak terjadi Bapak Ibu. Itu walaupun tidak hubungan istimewa tapi dianggap sebagai transaksi afiliasi dan otomatis nilainya harus wajar. Nah, sekarang hubungannya sama PP20 apa? Lah, seperti yang saya bilang tadi, karena badan-badan ini sudah nggak bisa memakai tarif normal, ya, akhirnya ada kemungkinan dia akan bertransaksi dengan PT-PT perorangan yang masih bisa memanfaatkan atau OP-OP yang bisa memanfaatkan, ya. Nah, tapi badan-badan tersebut pendirinya si A, PT perorangannya A, badannya A. Tetapi badan sama OPA ini, badan udah nggak bisa memakai tarif UMKM tadi 0,5%, maka akhirnya dia bagaimana cara saya meminimais? Akhirnya dia bertransaksi dengan Mister A, dia bertransaksi dengan PT A. Gitu. Karena PT si A ini, Mister A bisa bikin banyak PT, PT A1, A2, A3. Gitu. Nah, akhirnya banyak terjadi hal tersebut. Nah, itulah kenapa
DJP dengan PP 20 ini menggunggu, mengagregat ya, mengagregat atas transaksi OP jika dia dengan istri dan dia punya PT perorangan digabung jadi satu, kalau 1 tahun lebih dari 4,8, 4,8 pasti akan sebagai tidak berlaku finalnya. Dan kalau sekali tidak berlaku untuk semua. Sementara si badan ini tentunya butuh banyak buang biaya. Butuh banyak buang biaya karena kalau enggak kena 22%, oleh karena itu dia akan membuat biaya. Dia kalau mau profit tinggi, ya kena pajak tinggi. Tapi dia mau bikin profit rendah, mau nggak mau profit rendah, tapi uangnya jangan kemana-mana. Nah itu udah semua pengusaha pasti begitu. Gitu. Cash flow-nya jangan kemana-mana dong. Gitu. Nah itulah yang akhirnya dicermati oleh DJP. Ya silahkan aja bertransaksi. Tapi begitu bertransaksi, OP Mister A, PT Mister A, PT Mister A1, A2, A3, dan begitu menjadi satu, agregat 4,8 hangus untuk semuanya. Dan masalahnya bukan hangus untuk semuanya, masalahnya terendus DJP, hangus semuanya diperiksa sebagai grup satu kesatuan dong otomatis. Wow, jadi pemahaman Anda tentang transfer pricing mulai sekarang harus dipahami ya Bapak Ibu ya, dipahami semua biar hati-hati nanti ke depannya akan itu yang terjadi. Kalau melihat PP 20 itu masih bisa berlaku untuk badan usaha yang terbit atau berdiri sebelum PP ini keluar, berarti yang tahun ini keluar 2026, let's say bulan Januari itu Februari atau Maret atau April sebelum PP ini keluar, kan berarti masih berhak 3 tahun badan PT CV 4 tahun, berarti kemungkinan 2029-2020 akan mudah-mudahan cash flow-nya bagus negara. Benar, gitu, gitu. Oke, tuh. Selanjutnya nanti tentang TP-Doc itu akan dijelaskan di minggu kedua besok dengan Mbak Ajeng ya kalau nggak salah dengan Mbak Ajeng tentang TP-Doc. Nah, oke ini. Oke. Berikutnya akan dibantu oleh Mbak Iza tentang bulan istimewa Mbak Iza ya. Mbak Iza udah siap Mbak Iza? Ya, Pak. Silakan Mbak Iza dilanjut. Terima kasih. Baik, Mau terima share kasih. pakai pakai slide-nya atau pakai slide saya Mbak Iza? Ini sudah saya, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, melanjutkan dari Pak Yasir tadi, mungkin langsung saja ke slide hubungan istimewa. Baik, apakah sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Baik, pertama-tama terkait definisi hubungan istimewa. Nah, walaupun kelihatannya sederhana gitu ya, dan terkait hubungan istimewa tersebut, namun ternyata di lapangan, di dalam prakteknya juga sering terjadi dispute gitu ya Bapak Ibu. Karena jika kita ngomongin hubungan istimewa kan itu pondasi dari TP gitu ya, transfer pricing. Maka pengujiannya harus sangat tepat. Nah, bagaimana kita menentukan apakah ada transaksi hubungan istimewa antar pihak tersebut? Ini dijelaskan di PMK pasal 18, kemudian di PMK 22, serta sekarang dipindahkan di PMK 172. Nah, keadaan yang menyebabkan terjadinya hubungan istimewa yang pertama itu
karena keterikatan, karena adanya kepemilikan atau penyertaan modal paling rendah 25%. Kemudian ada juga hubungan di antara pihak-pihak yang penyertaannya 25% kepada dua wajib pajak atau lebih. Kemudian bagaimana hubungan antara di bawahnya yang biasa kita mungkin kita sebut dengan sister company gitu ya, dan di mana hubungan istimewa yang terbentuk karena tadi adanya kepemilikan atau penyertaan. Lalu kalau kalau ini mungkin ya Bapak Ibu mudah kita ketahui karena ini sifatnya de jure, pasti ada gitu dan tertuang di suatu akta perusahaan. Lalu yang kedua, ini Bapak Ibu yang perlu kita waspadai, perlu kita teliti lebih lanjut gitu ya. Jangan sampai kita merasa kalau kita nggak ada kepemilikan, tapi ternyata ada hubungan penguasaan gitu ya antara kita dengan pihak lain tersebut yang menurut aturan ini PMK 172 adalah hubungan penguasaan. Nah, sehingga ketika kita bertransaksi dengan pihak tersebut, misalnya bertransaksi dengan seperti yang Pak Yazid sebutkan tadi ya, dengan saudara atau hubungan istimewa, maka harus menerapkan PKKU ini. Nah, di PMK 22 juga sudah diatur Bapak Ibu, yaitu suatu pihak uh, suatu pihak tersebut ada menguasai atau dikuasai baik secara langsung atau tidak langsung, kemudian berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung atau tidak langsung, kemudian menguasai atau dikuasai secara manajemen atau teknologi, kemudian terdapat orang yang sama secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan baik itu secara manajerial maupun operasional. Kemudian, secara komersial atau finansial, diketahui atau pihak tersebut menyatakan diri berada di dalam satu grup. Jadi, tidak hanya secara legal gitu ya, tapi secara komersial apabila menyatakan satu grup perusahaan dengan perusahaan tersebut, maka itu merupakan penguasaan gitu ya atau pernyataan diri memiliki hubungan istimewa. Nah, dilihat dari poin penguasaan tersebut, Bapak Ibu, maka lebih dilihat faktanya gitu ya. Kalau tadi kepemilikan itu de jure, maka penguasaan ini adalah de facto, meskipun tidak ada di akta gitu ya, di kontrak suatu perusahaan orang tersebut adalah pemegang saham atau pengurus, tapi kalau memang berdasarkan faktanya gitu, di realnya atau pembuktiannya di lapangan ada, maka disitulah sudah timbul hubungan istimewa. Nah, keadaan yang ketiga adalah kondisi hubungan darah atau semenda. Nah, ini dalam undang-undang diatur bahwa hubungan yang memiliki hubungan istimewa itu adalah hubungan keluarga, baik dari sedarah atau semenda, yaitu dengan misalnya menikah gitu ya, atau proses perkawinan. Boleh di next. Boleh di next. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU? Nah, prinsip-prinsip PKKU ini diatur di PMK 172 di pasal 3 bahwa wajib pajak wajib menerapkan PKKU dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan dalam hal bertransaksi dengan pihak-pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, sudah kita bahas sebelumnya ya, ada 3 kondisi hubungan istimewa dan apa sih tujuan diterapkannya PKKU ini, yaitu untuk menentukan harga transfer yang wajar. Jadi Bapak Ibu perlu ditekankan bahwa transaksi afiliasi gitu ya
transaksi hubungan istimewa sangat mungkin adalah hal yang tentunya wajar apabila di antara pihak-pihak yang berafiliasi, baik cross border maupun lokal. Kemudian nerapin harga yang istimewa atau berbeda dengan harga independen. Nah, itu sebenarnya cukup wajar dan secara ekonomis silahkan saja. Namun di PMK 172 ini ditekankan Bapak Ibu bahwa beban pajak yang timbul ketika kita memberikan harga tadi, harga istimewa gitu ya, harga spesial, misalnya ke orang yang memiliki hubungan istimewa. Nah, kan itu ada beban yang timbul ya. Nah, itu jangan dibebankan ke negara. Itu poin dari PMK 172 ini. Nah, bagaimana penerapan PKKU ini adalah dengan membandingkan kondisi dan indikator transaksi yang sebanding. Nah, definisi sebanding ini juga banyak terjadi dispute ya Bapak Ibu. Cerita-cerita sedikit tentang dispute Bapak Ibu, kalau kita lihat sudah semakin banyak WP Group dan sengketa transfer pricing ya, baik di domestik maupun di cross border. Bahkan Pak Presiden sendiri sempat menyinggung di rapat paripurna DPR yang saya tonton kemarin terkait gue masuk lagi tes. Maaf Bapak Ibu tadi sempat keputus ya. Oke, melanjutkan yang tadi gitu ya Bapak Ibu, di mana ya di video yang saya tonton Pak Presiden kita beliau mention terkait under invoicing, under accounting dan transfer pricing dengan tentunya ekspor satu pintu yaitu ke BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa bidang yang menjadi perhatian beliau yang beliau sebutkan waktu di video tersebut, yaitu ada bidang minyak kelapa sawit, batu bara dan juga paduan besi atau ferroalloy. Nah, ini mungkin yang akan menjadi perhatian ke depannya Bapak Ibu. Oke, baik, lanjut balik ke PPT. Lalu bagaimana sih kesebandingan ini dapat terbentuk dan kemudian harga transfer wajar ini akan disebut memenuhi PKKU dalam indikator harga transfer tadi. Sama atau kalau tidak sama adalah sebanding gitu ya, karena mungkin nyari yang sama itu susah, maka diperbolehkan sebanding. Nah, indikator harga ini dapat berupa harga transaksi, lalu jadi di level harga itu sudah ada atau sebanding atau di level laba kotor atau juga dapat di level laba bersih operasi atau net operating profit. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya mengenai penerapan PKKU pasal 3, aturan ini wajib dilakukan A. Berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Artinya ketika sudah memiliki kontrak dengan afiliasi dan kemudian kita teliti lebih lanjut apakah keadaan yang sebenarnya sesuai dengan kontrak. Dan pada saat penentuan harga transfer ini harus ditentukan pada saat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa terjadi atau kita kenal dengan istilah ex ante Bapak Ibu. Jadi kapan harga
tersebut terbentuk, kapan harga atau setting price tersebut terjadi gitu ya, kapan harga tersebut dimasukkan ke dalam invoice, maka apa saja yang mempengaruhi terbentuknya harga tersebut pada saat tersebut. Nah, arm's length principle ini harus dipegang gitu ya oleh kedua belah pihak, baik wajib pajak maupun oleh otoritas pajak. Dan penerapan PKKU ini dilakukan wajib dilakukan sesuai dengan tahapan penerapan PKKU Bapak Ibu yang mungkin akan dijelaskan di slide-slide setelahnya. Oke, boleh di Oke, ini selanjutnya kita masuk ke penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi. Artinya kita harus memastikan Bapak Ibu memastikan terlebih dahulu ketika bertransaksi dengan suatu pihak apakah terdapat hubungan istimewa atau tidak. Misalnya kita bertransaksi dengan pihak A, apabila tidak terdapat hubungan istimewa gitu ya, maka pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk menerapkan PKKU ini. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis industri. Di tahap ini kita melihat bagaimana kondisi industri di tempat perusahaan beroperasi gitu ya, termasuk kondisi ekonomi makro yang tentunya mempengaruhi bisnis perusahaan. Jadi kita perlu memahami gitu, bagaimana situasi industri saat itu dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi industri tersebut dan bagaimana dampak terhadap kegiatan usaha perusahaan. Nah, selanjutnya pada level transaksi kita menganalisis terhadap hubungan komersial atau hubungan keuangan antara wajib pajak dengan pihak afiliasinya. Jadi kita perlu memahami bagaimana transaksi tersebut dilakukan, terus apa saja fungsi masing-masing pihak, resiko yang ditanggung juga apa saja, serta manfaat yang diperoleh dari transaksi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah melakukan analisis kesebandingan. Nah, ini juga bagian penting dari transfer pricing Bapak Ibu, seperti yang sempat saya singgung di awal gitu ya, mengenai potensi sengketa tertentu akan lebih baik apabila kita memiliki pembanding yang benar-benar sama atau sangat mirip dengan kondisi perusahaan yang diuji. Namun dalam prakteknya gitu ya, untuk banyak perusahaan hal tersebut mungkin tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan analisis kesebandingan dengan mengumpulkan beberapa pembanding yang dianggap sebanding dan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik transaksi yang dilakukan. Nah, ini yang sering kali menjadi sumber sengketa, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu perlu lebih berhati-hati ya dalam menentukan perusahaan pembanding yang digunakan dalam analisis transfer pricing. Selanjutnya adalah menentukan metode penentuan harga transfer yang paling tepat. Setelah metode yang paling sesuai ditentukan, maka metode tersebut diterapkan Bapak Ibu untuk diuji apakah transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Namun perlu diingat untuk beberapa jenis transaksi tertentu diperlukan tahapan-tahapan pendahuluan gitu ya Bapak Ibu. Oke, boleh di next slide.
Nah, selanjutnya terkait tahapan penerapan PKKU. Yang pertama adalah identifikasi transaksi. Nah, pada tahap ini kita mengidentifikasi transaksi hubungan istimewa Bapak Ibu, yaitu pihak mana saja yang terlibat dan bagaimana bentuk hubungan istimewanya. Ini pada dasarnya sama seperti ya di SPT badan gitu ya, di lampiran SPT badan, dan kita perlu mengidentifikasi jenis transaksinya Bapak Ibu. Artinya apakah transaksinya berupa penjualan, pembelian, jasa gitu ya, atau pinjaman, atau mungkin utang piutang atau transaksi lainnya. Nah, selanjutnya di pasal 6 ini terkait analisis industri. Secara umum ini tidak ada perubahan yang signifikan ya dibandingkan aturan sebelumnya, itu tetap mencakup analisis mengenai jenis produk, karakteristik industrinya, kondisi pasar dan faktor-faktor yang relevan, faktor-faktor relevan lainnya gitu ya. Namun saat ini terdapat satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang perlu kita highlight khususnya dalam analisis industri Bapak Ibu, di mana yang perlu menjadi perhatian di sini adalah nilai tukar atau selisih kurs gitu ya. Mengapa demikian? Karena di dalam prakteknya gitu ya, saya dan teman-teman di sini sering muncul pertanyaan terkait perlakuan selisih kurs ini, apakah masuk perhitungan atau tidak ya gitu kan. Nah, di sisi akuntansi berdasarkan PSAK, keuntungan atau kerugian selisih kurs ini umumnya dicatat sebagai other income atau other expense. Namun, dalam analisis transfer pricing, khususnya apabila menggunakan metode TNNM gitu ya, perlakuannya bisa berbeda. Jika selisih kurs tersebut memiliki keterkaitan dengan main activity perusahaan tersebut, maka selisih kurs tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari aktivitas operasional dan tentunya akan dipertimbangkan masuk ke pengujian Bapak Ibu. Oke, boleh di. Nah, selanjutnya analisis atas kondisi transaksi. Ini sedikit berubah karena di PMK 213 kontrak itu yang sebelumnya di nomor 3 gitu ya, sekarang menjadi nomor 1 Bapak Ibu di PMK 172. Jadi urutannya adalah kontrak, kemudian VAR, kemudian karakteristik produk, kemudian kondisi ekonomi, dan terakhir strategi bisnis. Nah, kontrak ini menjadi nomor 1 Bapak Ibu, ini perlu kita highlight ya, artinya walaupun kontraknya ada, jika setelah dianalisis kondisi transaksinya ternyata tidak relevan, maka prinsip substance over form itu tetap jalan gitu ya. Artinya kalau kondisinya yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang tertulis di kontrak, maka kontrak tersebut tidak menjadi perhatian utama lagi. Oke, boleh di. Baik, kemudian ada tahapan analisis kesebandingan. Nah, analisis kesebandingan ini adalah bagaimana kita melakukan atau menentukan kesebandingan antara transaksi independen dengan transaksi kita yang terkait hubungan istimewa. Nah, di slide sebelahnya gitu ya, ada cara mengujinya Bapak Ibu. Misalnya kita punya transaksi, apakah ada perbedaan? Misalnya ada transaksi kita dengan internal dan pihak eksternal, misalnya jual barang dengan pihak independen gitu ya, dan pihak ketiga,
sama, nilainya sama, karakteristik barangnya sama, berarti tidak ada perbedaan. Bisa kita katakan sebanding. Oh, namun kemudian ternyata ada perbedaan gitu ya. Nah, perbedaan apa yang perlu menjadi perhatian? Misalnya, oh yang satunya ada ongkos angkut gitu ditanggung oleh pembeli, yang satunya enggak. Nah, perbedaannya material apa enggak nih Bapak Ibu? Oh, ternyata enggak nih. Berarti sebanding gitu ya. Kemudian kalau ada perbedaan material, apakah bisa disesuaikan? Misalnya kalau barang misal tumbler gitu ya, yang satunya jumlahnya 50, yang dijual kliennya itu 20 gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan apa enggak? Kalau bisa sebanding, kalau tidak bisa ya tidak sebanding gitu Bapak Ibu. Ya, boleh di next. Nah, ini selanjutnya tahapan penerapan PKKU, analisis kesebandingan, pasal 8, dilakukan analisis kesebandingan antara karakternya, bagaimana, lalu tested partinya, kemudian kondisi-kondisi, dan jika ada perlu penyesuaian, bisa dilakukan penyesuaian, kemudian menentukan pembanding terpilih ya. Oke, boleh di next. Nah, ini kemudian di analisis kesebandingan Bapak Ibu kalau bisa diutamakan itu pembanding internal terlebih dahulu. Artinya kalau kita punya transaksi yang sama, barangnya sama, karakteristiknya antar pihak independen dan pihak afiliasinya gitu ya, maka bisa digunakan Bapak Ibu. Baru kemudian pembanding eksternal. Nah, pembanding eksternal ini eh, biasanya itu kayak dari Oriana gitu ya Bapak Ibu. Selain itu diutamakan juga transaksi dalam yurisdiksi yang sama atau pembanding yang berada di negara yang sama. Nah, ketentuan ini sebetulnya sudah ada di PMK 22 dan sekarang kembali ditegaskan dan dimasukkan kembali di PMK 172 Bapak Ibu. Ya, boleh di next. Lalu selanjutnya metode-metode penentuan harga transfer. Nah, metode-metode seperti CAP, pre-sale gitu ya, cost plus TNNM, lalu CAT gitu ya. Nah, CAT ini hampir mirip sama CAP, kemudian juga ada tangible dan intangible, serta ada business valuation. Nah, business valuation ini awalnya tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada kan Bapak Ibu sebelumnya di undang-undang, bahkan sekarang sudah dinaikkan kalau tidak salah ya. Selain di PMK 172 ini terdapat juga di PMK 79 yang mengatur aspek penilaian bisnis. Salah satu alasan kenapa penilaian bisnis ini menjadi bagian dari transfer pricing adalah dampak pandemi Bapak Ibu, di mana banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi gitu ya, seperti restrukturisasi usaha gitu ya, seperti misalnya merger, akuisisi, spin-off, atau penghentian operasional. Nah, untuk mengantisipasi pengalihan nilai tersebut, nilai transaksi tersebut, maka DJP ini memasukkan business valuation ini sebagai bagian dari transfer pricing melalui PMK 172 ini Bapak Ibu. Boleh di next lagi, Mbak? Oke, selanjutnya terkait metode penentuan harga transfer. Nah, dalam CAT dan CAP, metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara. CAP atau CAT lebih diutamakan. Jadi, kalau Bapak Ibu memakai TNNM boleh saja ya Bapak Ibu, tapi bisa jadi AR atau pemeriksa nguji transaksi tersebut dengan metode lain apabila terdapat
keandalannya itu sama. Tentunya cup dan cut ini akan lebih diutamakan. Karena meskipun konsepnya itu most appropriate gitu ya, most appropriate method, tapi hierarki metode hierarki tersebut tidak hilang Bapak Ibu. Biasanya di Tipidok kami gitu ya selalu menjelaskan bahwa cup tidak tepat karena alasannya apa, terus resell tidak tepat karena apa gitu. Cost plus tidak tepat juga karena alasannya apa. Profit split 10 nm profit split tidak tepat alasannya apa, dan kemudian misalnya kita ngambil 10 nm sebagai metode yang tepat gitu ya, alasannya juga karena apa. Jadi Bapak Ibu, sebelum pada kesimpulan bahwa 10 nm kita gunakan sebagai metode yang paling tepat gitu ya, metode-metode lainnya tetap kita uh, jabarin gitu ya, tetap harus dianalisis terlebih dahulu. Jadi bukan langsung menyimpulkan bahwa 10 nm paling tepat tanpa membahas metode lain. Nah, pada saat melakukan um, analisis metode penentuan harga transfer tersebut. Jadi intinya hierarki ini tidak hilang ya Bapak Ibu. Boleh next slide. Nah, ini terkait penerapan metode metode yang sempat saya singgung di slide sebelumnya, Bapak Ibu. Boleh di next slide. Nah, ini penerapan metode penentuan harga transfer. Dalam hal pembagian laba, profit split method, pembagian laba gabungan dapat dilakukan di tingkat laba kotor atau laba bersih. Nah, laba gabungan dapat ditentukan oleh integrasi fungsi, penggunaan aset, dan atau pembagian resiko bisnis yang signifikan baik secara ekonomi dari para pihak yang bertransaksi dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Next slide. Oke, ini tahapan penerapan PKKU, penentuan harga transfer yang wajar, pasal 12. Nah, terkait pasal 12 ini ada satu hal yang agak berbeda ya, di mana sekarang nilai indikatornya itu ditentukan dengan mengutamakan data data tahun tunggal Bapak Ibu atau single year. Nah, awalnya ketentuan ini hanya ada dalam praktek penyusunan Tipidok ya, di mana penggunaan tahun jamak memang diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Namun sekarang di pasal 12 ini sudah dijelaskan bahwa indikator independen dibentuk berdasarkan data pembanding tahun tunggal atau single year. Dan kemudian pada ayat berikutnya adalah dijelaskan bahwa nilai indikator dapat ditentukan berdasarkan pembanding tahun jamak sepanjang dapat meningkatkan tingkat kesebandingan. Artinya yang direkomendasikan ini Bapak Ibu adalah tahun tunggal ya. Nah, lalu kapan boleh menggunakan tahun jamak gitu ya? Nah, tahun jamak ini kan bisa 3 tahun gitu, 4 tahun gitu ya, atau 5 tahun gitu. Tentu harus bisa menjelaskan alasannya Bapak Ibu. Misalnya kalau kita menggunakan data 3 tahun, kenapa harus 3 tahun? Kalau 4 tahun, kenapa harus 4 tahun? Alasannya apa? Nah, kalau misalnya nih saya kasih contoh, kalau peternakan hewan sapi misalnya kan, itu 3 tahun sekali Bu saya baru bisa jual karena ya baru harga dirawatnya itu 3 tahun. Nah, itu bisa dijadikan alasan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk tahapan pendahuluan akan dipresent oleh Pak Yasis. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Izzah untuk tadi presentasinya. Berikutnya saya akan lanjutkan terkait tahapan pendahuluan Bapak Ibu semuanya.
tadi sambil melihat ternyata ada ada satu ada satu yang membuat seminar tentang transfer pricing khusus tahapan pendahuluan dan berbayar ya. Berbayar, mainnya jutaan lagi. Oke, saya coba sampaikan di sini. Pasal 13 ini, Bu, Pak, ini adalah sarana sekarang yang dari pihak DJP untuk ngoreksi sebelum menguji wajar. Jadi ini sebenarnya kalau terjadi dengan sebenarnya, ini mungkin praktek under invoicing itu nggak ada. Jadi apakah transaksi kita wajar apa enggak? Sebelum menguji transaksinya wajar apa enggak? Apakah transaksi itu terjadi apa enggak? Apakah transaksi itu memang ada Pak? Ada apa enggak? Apakah substansi transaksi itu memang diperlukan apa enggak? Makanya dalam transfer pricing berlaku substance over form. Substance over form. Ya, mungkin dokumentasi lengkap, tapi sebetulnya transaksi itu ada atau tidak ada itu yang perlu dicermati. Bisa jadi bahkan nggak ada transaksi itu, atau diada-adakan biar ada. Ya, ini 7 transaksi yang perlu pendekatan lebih lanjut terkait transaksi hubungan istimewa, yaitu transaksi pengalihan harta, penggunaan atau penggunaan harta tak berwujud, transaksi keuangan terkait pinjaman, nah ini paling seru. Transaksi keuangan lainnya, pengalihan harta, dan restrukturisasi bisnis, dan cost contribution arrangement transaksi ya. Jadi ada 7 transaksi, Bapak Ibu. Kita kupas satu, transaksi jasa yang banyak terjadi di Indonesia saat ini. Jujur pengalaman saya 21 tax auditor, transaksi jasa ini paling banyak juga. Jadi seakan-akan grup kita tuh memberikan jasa ke kita, sehingga kita bayar ke luar negeri, walaupun sudah dipotong PP pasal 26, memanfaatkan treaty shop treaty yang kita sebutnya treaty treaty tadi, akhirnya kena 10%. Tapi di sisi lain, beban tersebut akan mengurangi laba kita sehingga kita saving 22 minus 10%. Lah itu yang terjadi. Ya itu yang terjadi. Jadi biasanya DJP itu akan meminta apa transaksi tadi betul-betul telah dilakukan. Apakah kita membutuhkan transaksi tersebut atau jasa tersebut? Dan akan diuji memakai benefit test, itu eksistensi and nilai tambah. Ya ibaratnya kita ngajukan proposal, habis ngajukan proposal dapat dana, pekerjaannya selesai, ya pasti kan kita kan akan report dong pengeluarannya untuk apa saja dari proposal yang telah kita mintain dana. Misalkan Anda panitia 17-an tuh minta dana warga, habis itu memang 17-annya terjadi panggung, lomba atau apa, habis itu kan Anda perlu ngelaporin ke pihak terkait pemanfaatan dana tersebut. Kemudian bukan shareholder activity. Nah, shareholder activity ini yang paling repot Bapak Ibu. Dulu bahkan saya waktu jadi pemeriksa pajak, bahkan eh, misalnya pihak induknya di audit sama KAPA, kenapa anaknya juga KAPA? Kenapa anaknya di Indonesia A harus A? Kan ada KAP B, C, D. Kenapa harus A? Itu juga perlu itu biasanya menjadi tanda tanya juga nih Bapak Ibu. Ya, terus kenapa anak harus misalkan membayar jasa ke induk sementara induknya nggak datang? Oh bisa Pak di remote dari jauh, katanya begitu. Nah kok, tapi ternyata jasa itu duplicate. Kita juga melakukan jasa tersebut. Let's say kita melakukan marketing, kita juga diberikan jasa sama induk marketing. Apa yang beda? Lah itu Anda harus bisa membedakan jasa yang diberikan induk itu marketing S apa, ada apa. Misalnya ada marketing untuk dalam negeri, induk membantu untuk marketing luar negeri. Kalau nggak bisa membuktikan gitu, repot. Karena terjadi duplicate. Nah ini Bapak Ibu. Terkait jasa yang biasanya repot karena bahkan pengalaman saya ada banyak klien itu nggak mau karena dari pihak pajak itu minta foto-foto, bukti paspor imigrasi yang datang, kemudian surat tugas, dan siapa yang datang terkait kompetensi. Kadang-kadang yang datang kita butuh pelatihan untuk
pelatihan misalkan terkait marketing yang datang, apakah dia praktisi marketing apa enggak kan kita nggak tahu. Nah, itu biasanya pihak kantor pajak akan meminta hal tersebut. Ya, oleh karena itu dokumen-dokumen itu perlu Anda siapkan dari awal sekarang Bapak Ibu. Karena nanti 2026 jika Anda siapkan dari sekarang repot ya. Terutama untuk Anda yang transaksi grup dalam negeri, tiba-tiba pinjem, tiba-tiba ngasih jasa, tiba-tiba ini. Jangan, siapkan dari sekarang ya. Kemudian terkait penggunaan data tak berwujud mungkin kita akan skip karena ini akan kami bikin satu pelatihan tersendiri karena ini agak sedikit seru. Ada nanti kita belajar DMV segala macam karena biasanya pemilik IP itu bukan Indonesia, Indonesia hanya pengguna dan bayar gitu. Dan di IP ini ada pemilik legal dan pemilik ekonomi. Bagaimana pemilik legalnya? Let's say IP itu dimiliki oleh induk kita di Singapura. Tetapi pihak Singapura sendiri bikin IP tadi hanya dieksploitasi di Indonesia. IP dipakai buat Indonesia aja berarti yang pemilik ekonomi siapa sebetulnya? Apakah Indonesia atau Singapura? Gitu. Kalau IP tadi misalnya dimiliki oleh Singapura tapi dipakai oleh kantor cabang di Indonesia, Malaysia, Vietnam, maybe pemilik legalnya bisa jadi induk juga. Tapi kalau pemilik legalnya Singapura tapi hanya dipakai di Indonesia, ada kemungkinan kantor pajak Indonesia akan menganggap Indonesia sebagai pemilik ekonomi gitu. Karena yang mengeksploitasi Indonesia aja ya gitu. Nah, terkait pinjaman, Bapak Ibu, ini juga yang kemarin di grup ada yang nanya, Pak, pinjaman bagaimana? Nah, pinjaman itu agak sedikit tricky, Bapak Ibu, tidak ada yang salah kalau Anda minjam 0%. Ada ketentuan kok boleh 0%, tapi ada ketentuan, syarat ketentuan berlaku ya. PP-nya ada. Kemudian, Pak, bagaimana kalau pinjamannya bayarnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau setahun sekali? Ya monggo aja, tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Itu kan urusan perdata Anda dengan lawan transaksi Anda, ya kontraknya. Sesuai kenapa dalam 5 faktor sebandingan kontrak sekarang jadi nomor satu. Tetapi DJP menekankan bahwa karakteristik pinjaman itu ada 8 poin, itu Bapak Ibu harus ikuti, di mana pihak kreditur mengakui pinjaman secara ekonomis dan legal. Jadi tercatat. Adanya tanggal jatuh tempo, banyak kontrak tidak ada tanggal jatuh tempo. Adanya kewajiban untuk membayar pokok pinjaman, adanya jadwal pembayaran. Kemudian saat pinjaman diperoleh, peminjam memiliki kemampuan, sebetulnya kita bisa kok minjam ke pihak lain. Tetapi karena bunganya tinggi, kami nggak bisa. Kemudian didasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi jangan kaget kalau nanti suatu ketika diperiksa, pemeriksa pajak akan melihat undang-undang perdata terkait pinjaman Anda itu, apakah sudah sesuai ketentuan. Dan biasanya kalau sudah ada tanggal jatuh tempo, tanggal bayar, kalau ternyata kita minjam, kita gagal bayar, ada hak tagih, Bapak Ibu. Ada nggak hak tagih? Pernah nggak induk karena katanya tiap tanggal 10 bayar, ternyata sudah 5 bulan, 5 tahun nggak pernah bayar, tidak pernah ditagih. Kalau orang lain kan nggak mungkin lah itu, Bapak Ibu. Jika itu terjadi, repot, Bapak Ibu. Karena bunga Anda yang awalnya deductible akan direklas menjadi dividen. Ya, dividen terselubung di dividen, di mana dividen itu undeductible. Ya. Kemudian transaksi keuangan lainnya, pengalihan harta, mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kemudian restrukturisasi usaha, ini juga sama, ini kayaknya bakal seru lagi. Karena apa? Karena dengan adanya PP 20 ini, mungkin akan ada beberapa perusahaan yang di merger. PTA sama PTB akan di merger mungkin karena sudah nggak pakai PP 23, PP 55, PP 55 udah nggak pakai 0,5%, ngapain aku bikin PT banyak mungkin. Kan tentunya administrasi lebih panjang, pembukuan lebih banyak. Kan pembukuan sekarang di audit bayar ya. Mungkin akan terjadi merger, Bapak Ibu. Jadi kayaknya bakal ada beberapa perusahaan melakukan merger, akuisisi, atau bahkan dibubarkan, dimatikan atau apalah gitu. Dan itu harus hati-hati karena harus ada motifnya apa, economic rationale ya, ya rasionalnya apa.
Dan terakhir terkait cost contribution arrangement. Selama saya pernah jadi pemeriksa, Pak, kalau terkait CCA itu paling ada satu dari 20 transaksi perusahaan lah, dan satu dari 20 perusahaan yang melakukan hal ini. Cost contribution. Jadi agak jarang. Yang saya cermatin ini kemungkinan terkait bagaimana ada TP atas restrukturisasi bisnis. Nanti insya Allah kita akan bikin sendiri nih TP atas restrukturisasi bisnis karena bisa jadi PT-PT yang banyak itu akhirnya pusing direkturnya, apalagi di SPTOP-nya harus menyatakan ya. SPTOP kan otomatis menyatakan ada AHU, ada nyantol di sana, PT-nya banyak, repot seakan-akan ada crazy rich, padahal crazy-nya ya rich maybe enggak gitu kan. Akhirnya daripada gitu dibubarin itu beberapa PT atau di merger Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana kalau kita nggak bisa membuktikan transaksi afiliasi kita tadi, tahapan pendahuluan tadi, jika wajib pajak tidak dapat membuktikan tahapan pendahuluan, maka bola bola di tangan DJP, sepak penalti ya. DJP bisa tendang sesuka hati kemana. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Silahkan dari tim untuk menyampaikan siapa yang mau menjawab dan bertanya. Silahkan, terima kasih.